Jangan remehkan dosa kecil. Siapakah ahli iradat kaum yang menginginkan Allah? Siapa saja yang tidak pernah melangkah ke nafilah dengan aib dan aurat? Bagaimana menjaga lisan, diam? Bagaimana cara berhati-hati dalam berbicara? Tidak menyebut aib orang lain yang sebenarnya engkau harapkan akan mendapatkan balasan jika engkau menyebutnya. Agar engkau tidak menyebut aib orang lain, maka takutlah untuk mengingat hukuman. Peganglah teguh sikap itu dan ajaklah orang lain agar mau melakukan seperti yang engkau lakukan. Sesungguhnya manusia itu akan disiksa karena meremehkan yang kecil dan itulah yang menjerumuskannya ke dalam dosa besar. Meremehkan dosa kecil adalah pangkal bagi dosa besar. Awalnya adalah kehati-hatian, kemudian menjadi ketidaksengajaan, kemudian menjadi dosa kecil, dan akhirnya menjadi dosa besar. Akibatnya, engkau tidak merasakan sehingga engkau benci melihat dirimu layaknya engkau sedang melihat orang lain. Meninggalkan dosa kecil bermakna meninggalkan dosa kecil sekaligus dosa besar. Orang yang paling kuat dan jujur tekadnya terus bertekad dan tidak pernah ragu-ragu ketika sudah bertekad. Orang yang paling lemah kehendaknya bertekad kemudian menghancurkan tekadnya dan hampir tidak lagi bertekad. Orang seperti inilah yang dipermainkan oleh setan dan hawa nafsu. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi setan dan hawa nafsu karena setan banyak tahu tentang kekurangan tekadnya, dan sedikit pengamalan tekadnya. Orang yang teguh adalah orang yang berakhlak mulia dalam setiap tingkatan. Lidah. Janganlah lengah soal lidah sebab ia bagaikan seekor hewan buas berbahaya yang mangsa pertamanya adalah pemiliknya sendiri. Tutuplah pintu omonganmu sekuat-kuatnya. Jangan membukanya kecuali jika harus membukanya. Jika engkau membukanya, maka hati-hatilah, penuhi kebutuhanmu untuk berbicara sekadarnya saja. 12 yang dekat dan yang jauh dari tobat. Siapakah manusia yang paling dekat dengan tobat? Orang yang paling takut, yang paling jujur penyesalannya atas apa yang pernah dilakukannya serta atas kesalahan pandangan dan perbuatannya, kelengahannya yang bertahan lama, dan penyimpangannya yang berlanjut yang disaksikan dan diketahui Allah, dan yang paling hati-hati terhadap apa yang sedang ia hadapi. Jika mereka sama dalam hal itu, maka yang paling dekat dengan tobat adalah yang paling bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena, tanda-tanda penyesalan sejati atas dosa-dosa yang telah lalu adalah sikap yang sangat berhati-hati terhadap sisa usia, melakukan ketaatan dengan rajin dan sungguh-sungguh, memerdekakan banyak ketaatan, menganggap banyak nikmat yang sedikit, disertai kelembutan, kebersihan dan kejernihan hati, selalu sedih karena dosa, banyak menangis, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah, mengembalikan semua daya dan kekuatan kepadanya, kemudian setelah itu bersikap sabar atas hukum-hukum Allah, ridha terhadap Allah dalam segala hal, dan menyerahkan segala persoalan. Kekeliruan dalam bertobat. Aku sudah tahu di mana kesalahanmu, yaitu engkau berbaik sangka terhadap dirimu sendiri lalu engkau merasa telah mencapai derajat orang-orang yang berbuat kebaikan, al-musinin, dengan melakukan perbuatan yang berbeda dengan mereka, tanpa pengingkaranmu terhadap adanya perbuatan-perbuatan dirimu yang buruk dan tanpa penolakan terhadap amal-amal benar yang dirimu klaim. Engkau berburuk sangka kepada orang lain sehingga menempatkan mereka pada tingkat orang-orang yang berbuat buruk, al-musin, dengan mengabaikan keadaanmu sendiri dan memusatkan pandanganmu kepada aib orang lain. Bila engkau seperti itu, engkau akan mendapat siksaan karena sirnanya sinar kelembutan dan kasih sayang dari hatimu, sementara kekerasan dan kekejaman mengalir kepadanya. Engkau sangat suka melihat orang lain dengan penuh celaan, hinaan, dan sedikit kasih sayang. Sebaliknya, engkau ingin mereka melihatmu dengan penuh hormat, kasih sayang, dan pemuliaan. Siapa saja yang mau memenuhi keinginanmu itu, mereka mendapatkan kedekatan dan cinta darimu, sedangkan engkau sendiri menjadi jauh dan dimurkai Allah. Siapa saja yang tidak memenuhi keinginanmu itu, maka engkau semakin membuat jarak dan benci dengan mereka, sementara engkau pun semakin dijauhi dan dimurkai Allah. Engkau memperpanjang angan-angan pada semua itu sehingga jalan hidupmu penuh proses penundaan dan kebingungan. Kemudian keinginanmu semakin menguat dan ambisi mulai menguasai hatimu. Keinginanmu akan hal itu di dunia semakin besar, rakus, menuruti syahwat dunia tanpa terkendali dan hatimu menimbun kelesatannya. Hal itu kemudian membatasimu dari kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan suluk jalan akhirat. Hatimu lantas menjadi linglung di atas jalan kebingungan. Jalan keselamatan semakin kabur bagimu dan hijab dosa semakin terkuak.
Lalu engkau semakin intim mendekatinya dan racunnya semakin harum bagimu sehingga engkau bisa mencapai maksiat murni. Kemudian engkau mengakui apa yang bukan milikmu dan mengambil sesuatu yang menjauhkan dari orang sepertimu. Lantas hal itu menyebabkanmu berbicara kepada zat selain Allah, melihat apa yang bukan milikmu, dan mengerjakan sesuatu untuk selain Allah sehingga engkau menjadi terpedaya dan rentan bahaya ketika engkau senantiasa berbaik sangka terhadap diri sendiri sedangkan engkau tidak pernah merasakannya. Itu terjadi secara berangsur-angsur karena engkau tidak mengetahui. Jadinya, warisan amalmu adalah kekejian, dosa, pemalsuan, penipuan, pengkhianatan, kebencian, dan pengabaian nasihat. Padahal, dalam hal itu, engkau mengetahui cara membedakannya. Siapa saja yang jalan hidupnya seperti itu, maka tidak dipungkiri bahwa Allah akan memperlihatkan kepadanya sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan. Seandainya engkau memiliki rasa takut yang paling rendah pun, wahai orang yang perlu dikasihani, niscaya engkau akan menangisi dirimu seperti tangisan cinta orang yang sedang merindukan kekasihnya dan meratapinya seperti ratapan kematian ketika engkau ditutupi oleh dosa-dosa yang memberuntungkan. Seandainya penghuni langit dan bumi menangisimu niscaya engkau berhak akan itu karena besarnya kemaksiatanmu. Kalaupun semua makhluk berbelasungkawa kepadamu atas kemaksiatan yang engkau lakukan seperti belasungkawa terhadap orang yang disalib dan dibunuh niscaya engkau patut untuk itu karena engkau telah mengharamkan agama, pengetahuanmu tentang keburukan dosa-dosa telah tersita sehingga engkau ditunggangi kehinaan maksiat, terdaftar namamu di deretan kaum maksiat, dan telah jauh ahli takwa darimu, kecuali orang-orang yang sepertimu. Orang-orang yang mendamba Allah menempuh jalan cinta kepadanya dan jalan keselamatan yang menujunya. Sebaliknya, engkau mengambil jalan yang berbeda, lalu engkau condong ke yang lain ketika engkau bertentangan jalan dengan mereka, lantas engkau tetap saja bingung dan pusing. Hal-hal yang mengandung caramu seperti ini mengisyaratkan kerugian pada hari kiamat. Kami berlindung kepada Allah dan kepada-Nyalah kami memohon ampunan dan kedekatan dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Evaluasi. Lihatlah sudut-sudut hati kecilmu dengan pandangan mata yang tajam dan pengamatan yang cermat. Jika engkau mendapati sesuatu yang terpuji, maka pujilah Allah dan teruslah berlalu. Akan tetapi, jika engkau melihat sesuatu yang menjengkelkan, maka ikutilah dengan evaluasi dan pemeriksaan yang baik terhadapnya. 13 Pengetahuan dan sarana beramal. Tidakkah engkau takut bahwa pengetahuan ini akan hujah atasmu? Menyibukkan diri dengan menggambarkan pengetahuan adalah tipu daya dari setan, suatu pemalingan akan manfaatnya. Ambillah sebuah persamaan dari orang yang melukiskan pengetahuan makrifat dari kebaikan-kebaikannya dan seorang pelempar yang tidak salah sasaran, sesuai seperti yang ia inginkan. Merasa aman dengan hal ini diharamkan, sedangkan ketakutan diwajibkan atas orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, serta janji dan ancaman. Aku sudah tahu bahwa tujuan ke esensi cinta dan perhatian kepadanya lebih tepat bagi pelakunya dan lebih bermanfaat baginya dengan melukiskan cinta, karena mencari esensi manfaat tidak sama dengan mencari lukisan manfaat. Sedangkan aku hanya sibuk melukiskannya secara terpaksa di mana aku melihat diriku justru keluar dari keduanya. Karena itu, aku memperhatikan pengetahuan tentang lukisan manfaat dan petunjuk kepadanya, dengan harapan aku dapat menuju esensi manfaat dan petunjuk kepadanya. Tanda merek terdaftar Allah adalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kita katakan dan yang kita rahasiakan. Ringkasan makrifat. Sesungguhnya manusia itu berada di antara 9 ketakutan. Pertama, ia takut, berdoa, dan tunduk kepada Allah agar Allah tidak mengenyahkannya, secara zalim dan memusuhi, kepada kebaikan-kebaikan yang ia banggakan di hadapan orang lain. Kedua, ia takut untuk mengkufuri nikmat-nikmat dan dikalahkan oleh arogansi sehingga tak sempat mensyukurinya. Ketiga, takut akan, secara berangsur-angsur, menyalahgunakan istidraj, nikmat-nikmat yang diterimanya. Keempat, takut kepada Allah jika esok ia diperlihatkan Allah sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan, dalam ketaatan-ketaatan yang pahalanya ia harapkan dan tak pernah ia anggap sebagai dosa. Kelima, takut akan dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dan ia ketahui secara pasti terjadi dalam urusan-urusan antara dirinya dan Allah. Keenam, konsekuensi dan tanggung jawab manusia pada dirinya. Ketujuh,
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada sisa usianya. Kedelapan, takut terhadap siksaan dunia dan keterlambatan mengantisipasinya. Kesembilan, takut terhadap ilmu Allah tentang dirinya dan tentang salah satu dari dua alam di mana namanya ditetapkan dalam Alkitab. Karena itu, takutlah kepada dosa-dosa sebab kesialannya sudah dekat dan kegelapannya sangat pekat. Hati-hatilah terhadap kebaikan-kebaikan yang menjauhkan dirimu dari jalan yang ditempuh kaum saleh. Betapa mudahnya pembaca Al-Quran yang ahli ibadah tanpa makrifat untuk sombong kepada hamba-hamba Allah dan menganugerahi Allah kebaikan-kebaikan yang seandainya ia dibalikkan kepada kebaikan-kebaikan itu niscaya hancurlah ia. Pun betapa mudahnya ia menuntut kepatuhan, pengagungan, penghormatan, dan pemuliaan dari orang-orang lain, hal-hal yang sebenarnya adalah hak Allah. Pembaca Al-Quran yang bukan faqih tidak dapat dijamin bahwa ia tidak akan berbuat buruk kepada orang lain dan meminta untuk diakui sebagai orang yang berbuat baik dan memberi orang lain sesuatu yang sebetulnya diinginkan Allah darinya. Sesungguhnya Allah menginginkan dirinya berhias diri untuknya, beribadah kepadanya, dan mengikhlaskan segala amal untuknya, tetapi ia memberikan tugas itu kepada makhluk. 14 Pujian dan celaan. Seorang tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih atas perbuatannya, sedangkan ia dikenal sebagai orang yang selalu berbuat kebaktian dengan menjalankan salat, bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Ia pernah dipuji suatu kaum sehingga ia sangat bahagia. Selain itu, ia pernah pula dicela kaum yang lain sehingga ia sangat kesal dan benci, sampai kemudian ia tahu sendiri perubahan sikap kedua kelompok tersebut. Bagaimana orang ini tahu niatnya padahal kecintaan terhadap pujian dan kebencian terhadap celaan masih tetap bersemayam dalam hatinya. Orang yang ria sangat senang kepada pujian dan sangat benci kepada celaan. Sesungguhnya ia benci jika orang-orang tidak senang kepada pujian yang baik dan ia juga benci jika mereka senang kepada celaan, baik ketika mereka sedang beramal maupun tidak jika ini bukan penafsiran yang keliru. Orang yang ria senang kepada pujian dan benci kepada celaan. Sebaliknya, orang yang jujur tidak suka itu, membenci pujian dan mencintai celaan. Sesungguhnya sebagian besar kaum yang jujur pernah dipuji dan diagungkan, tetapi semua itu tidak membahayakan dirinya. Perbedaan antara keduanya yaitu bahwa keinginan orang yang ria dalam beramal adalah memperoleh gengsi duniawi dan kedudukan di kalangan manusia. Sehingga amalnya dirusak oleh niat dan keinginannya, entah ia mendapatkan yang ia inginkan itu atau tidak, entah mereka memujinya atau tidak, entah mereka mencelanya atau tidak. Orang yang tidak ria membenci celaan bila karena dalam celaan terkandung sesuatu yang tak disukai, seperti kejatuhan martabat di mata manusia, kebencian dari kaum beriman, dan sebagainya. Sedangkan pujian yang baik dan ucapan indah ia sukai bila sebagai sarana perlindungan Allah dan sebatas sebagai harapan terhadap pujian yang baik, ucapan yang indah, cinta dari manusia, dan kasih sayang mereka terhadapnya. Kebulatan niat dan tekadnya ada sejak awal hingga akhir urusannya. La tidak menginginkan dengan hal itu kecuali ridha Allah dan kampung akhirat, apakah ia dipuji, dicela, disukai, atau dibenci mereka. Ketakutan terhadap pergeseran niat. Barangkali seseorang mulanya yakin bahwa keinginannya dalam beramal adalah keinginan akhirat, kemudian sedikit demi sedikit beralih menjadi keinginan dunia. Ini merupakan sesuatu yang samar. Pengetahuan dan perhatian orang pada umumnya akan hal ini sangat sedikit. Sebaliknya, kelengahan dan kealpaan mereka terhadapnya sangat besar. Sudah sepatutnya perhatian orang beriman terhadap hal itu lebih besar dibanding perhatiannya terhadap amal-amal lahiriahnya karena amal-amal anggota tubuh tak dapat diubah dan dialihkan dari keadaannya. Tak ada jaminan bahwa niat tidak akan rusak meskipun pada awalnya benar dan sehat, bisa saja niat berubah dari yang sebelumnya baik menjadi lebih buruk dan lebih merusak pada masa mendatang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, amal-amal itu tergantung kepada niat dan bagi seseorang balasan sesuai niatnya. Amal bisa saja terwujud dengan niat ataupun tanpa niat. Makanya, manusia sangat membutuhkan pengetahuan tentang niat sekaligus tentang bagaimana niat itu bisa rusak. Segala amal akan dianggap baik jika niatnya baik dan dianggap rusak jika niatnya rusak. Sesungguhnya semua yang tengah kami sebutkan adalah gambaran sifat amal. Hakikat dan sahihnya niat memiliki tanda-tanda selain ini. Seluruh amal mengandung dua sisi. Satu sisi mengandung niat dan satu sisi lagi tidak mengandungnya.
Amal yang tidak berlandaskan ketaatan kepada Allah atau sunnah Rasulullah tidak mengandung niat. Amal yang mengandung niat adalah ketaatan kepada Allah yang berdasarkan jalannya dan sunnah. Akan hal itu, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yang mengenal niat dan yang tidak mengenalnya. Kelompok yang mengenal niat terbagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok yang puas melihat niat dengan angan-angan dan kecerobohan, serta kelompok yang tidak percaya diri atas niat dan tidak memperhatikan kecuali yang benar menguntungkan bagi mereka pada saat penimbangan amal, yaitu ujian, mihnah dirimu. Teliti mengawasi hati. Sebagian orang beranggapan bahwa dirinya benci kepada pujian dan sanjungan karena berhati-hati dengan amalnya dan takut akan fitnah. Ia tidak menghiraukan kesan dan prasangka orang tentang dirinya. Sebab, sebagian besar prasangka orang lain tidaklah sama dengan apa yang mereka sangka sampai mereka melihat. Kejujurannya ketika ia menjelaskan, hendaklah seorang hamba mengevaluasi dirinya ketika sedang dipuji, disanjung, dicela, atau dinisbatkan kepada sesuatu yang ia benci. Hendaknya kekagumannya kepada pujian dan sanjungan adalah kekaguman terhadap tertutupinya sitar amal yang telah kami katakan, harapan terhadap pujian yang baik dan ucapan yang indah seperti firman Allah, aku berikan atasmu suatu cinta yang berasal dari diriku. Quran Surat Taha 39. Juga firman-Nya, kami datangkan untuknya balasan di akhirat. Quran Surat Al-Ankabut 27, yaitu pujian. Allah juga berfirman, dan kami berikan untuknya kebaikan di dunia. Quran Surat Al-Nahl 122, yaitu pujian yang baik. Serta firman Allah, dan jadikanlah untukku lidah kejujuran tentang orang lain. Quran Surat Al-Syu'ara 84, yaitu pujian yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang seseorang yang berbuat amal dengan mengharapkan ridha Allah, lalu ia dipuji dan disanjung manusia, itulah berita gembira bagi kaum beriman yang disegerakan. Juga, sabda beliau tentang hamba yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah dapat mengeluarkan dirinya dari dunia sehingga ia memenuhi telinganya dengan apa yang disukai. Sabda beliau yang lain, kalianlah syuhada Allah di muka bumi, dan lain sebagainya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika kegembiraannya terhadap kebaikannya yang disebut-sebut merupakan simbol terima kasih terhadap perahasiaan, sitar Allah atas dirinya dan pujian untuk Allah karena dia telah dijadikannya termasuk orang yang dikenang kebaikannya, maka itu bukanlah kegembiraan yang keliru, tetapi merupakan wujud syukur dan permintaan tambahan rahmat. Tanda keselamatan niatnya ketika itu adalah bertambahnya ketawadukan kepada Allah dan syukur atas nikmat-nikmatnya serta kesungguhan ketaatan kepadanya. Bersamaan dengan itu, ia patut kembali ke jalan ketakutan terhadap ditariknya nikmat-nikmat secara perlahan al-istidraj, dan ia, sepatutnya, lebih mencintai amalnya yang tersembunyi dibanding amalnya yang lahiriah karena takut akan fitnah seperti yang menimpa kaum saleh akibat pujian dan sanjungan yang mereka dengarkan, sekiranya penjauhan larangan dan kemakruhan, pensucian diri, dan pemujian didengar pelakunya. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, siapa memuji saudaranya di hadapannya, maka seakan-akan Musa menusuk tenggorokannya dalam keadaan sangat marah. Juga sabda Nabi yang lain, seandainya ia mendengar pujianmu, maka ia tidak beruntung. Serta sabda Nabi yang lain, jika engkau melukai orang, maka Allah akan melukaimu. Jika niat dan maksudnya adalah mensyukuri Allah atas perahasiaan, sitar-nya dan memuji Allah atas nikmat-nikmatnya serta atas kegembiraan hatinya ketika mendengar sanjungan seraya berharap dirinya bisa menjadi teladan, maka jika ia termasuk orang yang layak untuk diikuti seperti yang difirmankan Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan 74, maka aku berharap hal itu tidak akan membahayakannya dan tidak merusak amalnya. Disebutkan dari Mutrif Ibn Abdullah bahwa ia pernah berkata, pujian dan sanjungan yang pernah kudengarkan hanya kuanggap sebagai sesuatu yang kecil. Ziyad ibn Abi Muslim berkata, tak ada seorang pun yang mendengar pujian atau sanjungan kecuali dibujuk untuk ria oleh setan, tetapi orang yang beriman akan senantiasa melakukan evaluasi. Ibn al-Mubarak berkata, benar apa yang keduanya katakan. Yang disebutkan Ziyad adalah hati kaum awam, sedangkan yang disebutkan Mutrif adalah hati kaum khawas. Akan tetapi, jika niat dan maksudnya ketika mendengar hal itu dan merasa senang adalah mencari kedudukan dan kehormatan di kalangan manusia,
maka itulah keadaannya yang paling buruk yang membuat amalnya sia-sia. Puji dan cela bagi yang saleh dan yang ria. Kaum ria adalah mereka yang maksud dan garis bawah niatnya, di awal dan akhir amalnya, mencari sanjungan, pujian, posisi, penghormatan di kalangan manusia, dan ingin memperoleh manfaat dengan amal itu. Merekalah orang yang akan mendapat siksa dan celaka di dunia dan akhirat. Jika ia mengetahui hal yang benar, yakni ia seharusnya tidak takjub dengan arti itu semua dan tidak pula takjub dengan kehormatan yang ia peroleh dari mereka, maka ia tiada berdosa. Tanda-tandanya yaitu ia bertambah tawaduk dan menjadi ketakutan terhadap penyalahgunaan nikmat-nikmat al-istidraj. Amalnya yang tersembunyi lebih ia cintai dibanding yang tampak karena ia bersemangat untuk menempuh jalan kaum saleh. Berdasarkan itu, ia patut mencintai amal-amal mereka dan gelar kesalehan yang mereka sandang, sehingga mereka menjadi bagian kaum saleh, sekaligus takut terhadap ujian fitnah yang lazim baginya, terhadap apa yang lazim bagi ahli pujian dan sanjungan, ketika disanjung atau dipuji, sebagaimana beberapa sabda Nabi, engkau telah melukai orang itu, seandainya ia mendengarmu, maka ia tak akan beruntung, engkau telah memotong leher saudaramu, jauhilah pujian karena sesungguhnya memuji itu sama saja dengan menyembelih. Jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparlah debu ke wajah-wajah mereka. Seandainya seseorang berjalan ke orang lain dengan pisau yang tajam, maka itu lebih baik baginya dibanding jika ia dipuji di hadapannya. Hadis-hadis lain semacam itu jumlahnya sangat banyak. Ketakutan orang yang suka dipuji lebih besar daripada harapannya karena ketakutan tidak membahayakannya sedangkan harapan tidak dapat dijamin fitnahnya. Tanda orang-orang yang ria dan gila kehormatan di dunia ialah bahwa mereka senang mendengar pujian sehingga menambah kesombongan, keangkuhan, dan kelalaian mereka dalam menyalahgunakan nikmat. Mereka terus berangan-angan dan berhasrat untuk lebih mencintai amal lahiriah dibanding amal batiniah. Mereka tidak pernah takut terhadap ujian dan bencana. Begitu juga ketika ia membenci celaan, sebenarnya ia membencinya karena ingin posisinya selalu dipuji dan disanjung agar ia mendapatkan kehormatan, keagungan, kedudukan, dan jabatan di kalangan manusia. Itulah kebencian yang tidak sehat dan sangat tercela. Sedangkan orang yang benci itu sebetulnya tertipu dan terpedaya. Akan tetapi, jika hal itu hanya merupakan wujud cintanya terhadap perahasiaan sitar Allah atas dirinya dan ketidaksukaan terhadap terbukanya perahasiaan itu karena ia tidak pernah dibenci manusia sampai kemurkaan Allah mendatanginya sebelum kemurkaan manusia, jika kebencian terhadap celaan karena faktor ini, maka sesungguhnya hal ini dibenci baik oleh orang jujur maupun yang tidak jujur, sehingga tidaklah perlu ia dicela. Tanda orang itu adalah ketundukan, kepasrahan, evaluasi, perenungan secara jernih akan jalan cinta Allah, jalan istiqamah, arah iman, dan kesungguhan di dalamnya. Penjelasan yang lebih jelas dari itu, sesungguhnya setiap orang yang beranggapan bahwa dirinya menginginkan ridha Allah dengan amalnya serta tidak mengharapkan pujian dan balasan seseorang atas amal salehnya, kemudian orang-orang mengetahui kesalehannya sehingga ia menjadi terkenal dan mereka hormati. Jika ia tahu bahwa bila ia berpaling dari itu dengan mengubah namanya dan mengalihkan pujian serta sanjungan yang ia dapatkan dari manusia untuk selain dirinya, sehingga di mata manusia ia seperti orang yang tidak dikenal kebajikannya, tidak pula popularitasnya, dan sebagainya, lalu seakan-akan hal itu lebih ia sukai, maka itulah yang diharapkan darinya. Jika ia benci ketika popularitas yang ia miliki beralih ke yang lain sehingga ia sama seperti orang yang amalnya tidak dikenal khalayak, maka pengakuannya saat itu menjadi sia-sia. Sesungguhnya orang tadi menginginkan Allah dengan perbuatannya dan bukan yang lain. Jika popularitasnya ia alihkan ke orang lain, maka tidak akan beralih balasan amalnya kepada yang lain dan tidak pula pahalanya dikurangi. Bahkan, bisa jadi lebih banyak lagi pahala baginya dan lebih dekat posisinya dari Allah. Sedangkan orang yang beranggapan bahwa dirinya tidak menginginkan manusia dengan amalnya, maka ia akan benci jika nama terpandangnya di kalangan mereka menghilang dan ia akan benci jika orang-orang yang semula menganggap dirinya tidak menginginkan pujian manusia dan popularitas amalnya menjadi tahu akan dirinya sebenarnya. Seperti inilah ia berpikiran. Jika ia melakukan sebuah tindakan kebajikan di mata manusia dan orang-orang menisbatkan kebajikan itu kepadanya dan mengira bahwa ialah pelakunya karena ketidaktahuan mereka, maka ia benci bila mereka mengetahui itu,
atau bila mereka menyaksikannya, dan ia benci karena sesungguhnya ia bukanlah yang berbuat tindakan itu. Atau, ia berbuat suatu amal kebajikan, tetapi bagi orang-orang, apa yang dikerjakannya lebih banyak dari itu, maka ia tidak suka jika orang-orang tahu tentang hal yang sebenarnya. Orang seperti ini adalah orang yang senang dipuji karena amalnya. Tidak mungkin seseorang yang senang dipuji karena sesuatu yang belum pernah ia kerjakan, tidak suka dipuji karena amal yang pernah ia kerjakan, kecuali ia menyukai keduanya. Demikian pula tidak mungkin jika ia bergaul dengan seseorang yang dikenal saleh dan ahli ibadah di mata khalayak atau ia memiliki sebab yang membuatnya sering disebut-sebut oleh orang lain, lalu ia benci jika hal itu jatuh di mata manusia, sedangkan ketika berbuat kebajikan ia tidak pernah menghiraukan kecintaan orang pada dirinya, maka ia sebetulnya termasuk orang yang suka dipuji karena afiliasinya kepada orang lain. Tidak mungkin pula ia suka dengan popularitas amal orang lain, sementara ia tidak suka dengan popularitas amalnya sendiri, kecuali ia menyukai kedua-duanya. Jika ia mendapatkan dirinya jujur dalam perkara-perkara yang seharusnya disikapi dengan jujur ini, maka aku berharap ia termasuk golongan yang mengedepankan kejujuran, insya Allah Ta'ala. Mendekat dan menjauh. Hati-hatilah terhadap orang yang mendekatimu atau yang engkau dekati, sebab orang-orang yang menjauhimu atau yang engkau jauhi pasti akan selamat dari dirimu dan engkau pun akan selamat dari diri mereka. 15 Keyakinan dan kebanggaan. Keyakinan sejati. Keyakinan ada tatkala beramal. Keyakinan yang benar adalah mempersaksikan balasan pahala dan hukuman bukan dengan banyaknya nafkah dan banyak bicara. Dalam hal itu, tidak dibutuhkan gerakan kedua bibir, tetapi yang dibutuhkan adalah iman, akal, pengetahuan, dan manajemen lahiriah dan batiniah yang baik. Engkau mengetahui kejujuran dan mengetahui pula kebohongan sebagai lawannya. Engkau mengetahui kebajikan dan mengetahui pula kejahatan sebagai lawannya. Kemudian engkau berusaha memperteguh kejujuran dan menafikan lawannya. Engkau mengetahui yang pokok asal dari yang cabang, far, sehingga kesibukan memperteguh kejujuran menjadi yang pokok dan menafikan lawannya menjadi cabangnya. Sesungguhnya yang pokok akan menghasilkan cabang. Selama manusia ini disibukkan oleh yang cabang ketimbang yang pokok, maka tak akan tersudahi kesibukannya. Selama pokok masih tetap utuh, setiap kali cabang yang satu hilang, maka muncullah cabang lain yang menggantikannya. Kebanggaan sebagai biang penyakit hati. Senang kepada kebanggaan diri adalah pokok atau sumber. Darinya muncul cinta kekuasaan dan kehormatan di tengah manusia. Darinya juga muncul kesombongan, kecongkakan, kemarahan, kedengkian, dendam, eksklusivitas, dan fanatisme kelompok. Jiwa kita terlalu asyik dengannya dan dialah pusat perhatian jiwa. Kebanggaan diri lebih dicintai jiwa dibanding satu-satunya ibu yang dimilikinya sendiri. Aku mendapatkan cerita bahwa kebanggaan itu adalah sisa penyakit terakhir dalam hati orang-orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Hal itu karena amat sulitnya jiwa untuk mengatasinya. Senjata penyakit hati ini untuk menguasai, menghancurkan amal saleh para pembaca Al-Quran yang tidak mantap lagi arif adalah kesombongan diri, kebanggaan terhadap amal, dan penghinaan terhadap manusia. Kami pernah melihat orang yang beramal saleh seperti salat, puasa, sedekah, haji, dan jihad, namun kesombongan diri mereka berlebihan. Ya, kami pun pernah melihat orang yang tawaduk karena hasrat berlebih akan kebanggaan. Aku tidak tahu apakah aku pernah melihat ahli ibadah yang bebas dari kebanggaan. Jika ia merasakan sisa kelezatan makanan, maka ia tidak beruntung dengan kelezatan itu, entah ia seorang ahli ibadah atau zahid. Bagaimana ia akan menjadi zahid sedangkan kesuhudan tidak bersamanya di satu tempat? Siapa berusaha menghilangkan kesombongan dirinya dan diberkati Allah, ia akan dapat menghilangkannya sehingga mudah ia menempuh jalan menuju cinta Allah, arah iman, jalan istiqamah, dan rute kaum saleh. Ia juga akan mudah untuk jujur dalam amalnya sehingga jiwanya tenang dalam ketundukan dan kerendahan hati. Selain itu, ia akan mudah menempuh jalan keadilan. Seseorang tidak mampu mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak mampu menahan kemarahan bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak sanggup menerima kebenaran bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak sanggup bersikap tawaduk yang merupakan hiasan ketakwaan bila dalam dirinya ada kesombongan.
Ia tidak bisa konsisten dalam kejujuran bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak bisa menanggalkan kedengkian bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak dapat meninggalkan iri hati bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak dapat meninggalkan sikap fanatik bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak kuasa menyelamatkan hatinya bila dalam dirinya ada kesombongan. Ia tidak kuasa menerima nasihat bila dalam dirinya ada kesombongan. Dan ia tidak mampu selamat dari penghinaan bila dalam dirinya ada kesombongan. Betapa banyak bahaya rasa bangga. Betapa besar kerusakannya. Betapa nyata masalahnya. Betapa sedikit manfaatnya. Betapa sering kaum hawas dan kaum awam tergiur dengannya. Betapa sering manusia melalaikannya. Betapa sedikit pengetahuan mereka tentangnya. Dan betapa kuatnya mereka menuruti rasa bangga. Hawa nafsu laksana hukum yang dianutnya, keangkuhan laksana saudara dan pendukungnya, sementara kezaliman adalah ajarannya, kemarahan adalah penguasanya, ria adalah pembantunya, ujub adalah pembantunya yang terlemah, kedengkian adalah panglima tentaranya, dan dendam adalah temannya bermusyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan dan kedengkian memakan pahala kebaikan-kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Sebagian perawi mengatakan, dendam dan kedengkian. Pada siapa terletak kebanggaan? Kebanggaan diri di kalangan makhluk adalah sesuatu yang umum, baik kaum budak, kaum miskin, kaum kaya, kaum lemah, kaum kuat, kaum melek agama, maupun kaum ulama. Setiap orang memunculkan kebanggaan diri sesuai dengan tingkat kemungkinan pemunculannya. Orang yang tidak dapat memunculkannya, maka ia akan bisa saja berbangga ketika berinteraksi dengan manusia secara rahasia dalam dirinya. Karena insan sejatinya tidak dapat meninggalkan perasaan bangga diri, baik yang dilakukan secara rahasia maupun secara terang-terangan. Bagaimana pandanganmu jika orang itu marah kepada orang lain dalam hatinya? Bagaimana ia iri? Bagaimana berkeliling di sekitarnya untuk mencari aibnya? Dan bagaimana ia menghukuminya dengan hukum hawa nafsu? Kalaulah ia memiliki secara lahiriah apa yang dimilikinya secara batiniah, pastilah ia akan memperlihatkan yang tersembunyi dalam batinnya. Yang paling buruk, bahaya, dan tercela adalah bila rasa berbangga terjadi pada orang-orang yang melek agama. Pasalnya, ia akan nyaris selalu berbangga kepada orang lain karena faktor-faktor agama. Jika tidak, maka engkau bisa melihat bekas-bekasnya. Subhanallah, apa yang sebetulnya bisa dibanggakan oleh orang-orang yang melek agama dan pembantu-pembantunya. Hal itu menunjukkan kepadamu betapa cepat mereka merasa dengki. Betapa sering mereka marah kepada diri sendiri dengan berbangga diri serta kepada apa saja yang mereka dapati dari manusia berupa hal-hal yang tidak penting baginya. Itu semua bersumber dari penyakit dan gerak bangga diri, hal yang tak boleh dilakukan oleh calon penghuni surga, tidak pula para malaikat dan tidak pula para nabi. Kaum melek agama ingin membolehkan hal itu untuk dirinya sendiri dan hendak menjunjungnya di atas kepala. Yang patut dilakukan orang yang jujur dalam beragama adalah pertama-tama berusaha memadamkan kebanggaan dari hatinya, kemudian meletakkannya di bawah telapak kedua kakinya. Seandainya seorang laki-laki salat zuhur kemudian merawat dirinya dan memperbaiki salah satu aspek kesombongan, bukan seluruh kesombongan, kemudian seorang lainnya memberi sedekah emas seberat timbangan dirinya dengan cara yang bagus kepada orang-orang lapar, pastilah orang yang pertama itu lebih patut diirikan. Nikmat atasnya lebih besar dan terima kasih atasnya lebih banyak menurut ahli ilmu dan makrifat. Lantas bagaimana halnya jika ia bangun pagi tanpa memiliki kemauan kecuali perhatian kepada kebanggaan terhadap diri sendiri, pengalamannya, dan pengetahuannya. Sedangkan yang lain, bangun pagi dengan kemauan dan cintanya untuk memperhatikan masalah penghapusan kesombongan dari hatinya, keteguhan dalam bertawaduk, dan kerendahan diri atas pengalamannya dalam cahaya tawaduk dan pengetahuannya akan faidah-faidahnya. Berbahagialah bagi orang yang disibukkan dengan kesibukan semacam itu. Betapa bermanfaatnya kesibukan yang ia lakukan. Betapa ia diridai di sisi penguasa kehidupannya. Betapa tenang hatinya. Ambillah pelajaran mengenai masalah ubudiyah dari kedua orang tersebut. Salah satunya lebih senang menjadikan dirinya laksana seorang hamba sahaya seperti ia diperintahkan, sedangkan yang lain lebih suka menjadikan dirinya selaku raja. Yang manakah di antara kedua orang ini yang berhak memperoleh hadiah dari raja dan siapakah di antara keduanya yang layak mendapat hukuman yang menyakitkan? Terapi kesombongan.
Anda telah melukiskan tentang sisi negatif, keburukan, dan bahaya kesombongan. Sekarang jelaskan kepadaku cara menghindarinya. Karena, sesungguhnya jika orang sakit sudah mengetahui penyakitnya, maka ia ingin selanjutnya mengetahui obatnya. Demikianlah, siapa ingin mengetahui aib dirinya, maka ia ingin pula untuk mengetahui cara memperbaiki aibnya itu. Sesungguhnya Bani Adam diberi tugas menurunkan burung dari udara, lalu ia bisa menurunkannya. Ia ditugaskan untuk mengeluarkan ikan besar dari lautan, ia dapat mengeluarkannya. Ia ditugaskan untuk mengeluarkan emas dan perak dari perut bumi, ia sanggup mengeluarkannya. Ia ditugaskan untuk mengambil hewan melata, hewan ternak, hewan liar, dan hewan buas dari daratan-daratan dan hutan-hutan, ia pun mampu menundukkan dan menguasainya. Ia ditugaskan untuk mengambil ular berbisa dan ular kecil, maka ia kuasa mengambilnya. Ia ditugaskan untuk mengungguli setan, maka ia bisa mengunggulinya. Ia ditugaskan untuk mengetahui bintang-bintang di langit beserta nama-namanya, titik edarnya, titik munculnya, dan titik terbenamnya. Ia juga ditugaskan untuk memahami rumah matahari dan bulan beserta titik edar, titik terbit, dan titik terbenamnya. Ia juga ditugaskan untuk mengetahui tentang anak yang tidak memiliki orang tua, ia dapat mengetahuinya. Ia diberi tugas untuk mengetahui penyakit orang sakit dan sebab-sebab penyakitnya dengan melihat air kencing, urin, tanpa melihat kepada orangnya, ia pun sanggup mengetahui penyakitnya sekaligus obatnya. Ia diberi tugas untuk mempelajari perjalanan sejarah raja-raja pada abad-abad pertama, ia mampu mempelajari dan menulisnya. Segala hal yang ditugaskan kepadanya sebenarnya membawa dirinya menuju tanggung jawab untuk mencari tambahan duniawi dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah agama. Ia ditugaskan untuk meluruskan dirinya yang satu, tetapi ia tidak pernah melakukan pelurusan, sementara tidak ada kewajiban atasnya untuk memperhatikan kerusakan orang lain. Ia tidak pernah ditugaskan kecuali untuk memperbaiki kerusakan dirinya sendiri, tetapi ia sendiri tidak pernah melakukan perbaikan itu. Karena itu, ia hanya tahu sebagian bentuk kesalehan. Apa yang tidak diketahuinya, maka tetap saja ia tidak mengetahuinya tanpa usaha untuk mengetahuinya. Kerusakan diri yang ia ketahui, ia lupakan untuk diperbaiki. Seseorang tidak pernah dibebankan untuk berpuasa, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji, berwudu, dan bersuci karena orang lain. Bahwa dirinya dibebani tak ada kaitannya sedikit pun dengan kesalehan orang lain. Kesalehan dan ketakwaan seseorang adalah untuknya sendiri dan tercatat dalam timbangannya, tidak sedikit pun berada dalam timbangan orang lain.